اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي خلق طه بالنور فيه احترام. ربي خلق طه بالنور فيه احترام. ناداه أقبل يا wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah natakallamu li ilmi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Habib Saleh pada Allah kasihan hibdan wassalamu amin pada Allah. Duduk silakan Habib, tafadhal. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan keberkahan, tumbuh berseri kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam jiwa kita, melebihi daripada kodrat hati kita, masuk ke dalam puat kita, masuk ke dalam sir kita di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit salawat yang kita bacakan dan sampaikan, ucapkan sehari-harinya, sesungguhnya tidaklah sepatutnya kita berkata saya sudah mencukupi ucapan salawat kepada Nabi SAW. Maka sesungguhnya sebesar-besarnya salawat seorang hamba mungkin tidak akan pernah mencapai maksud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sesungguhnya mengucap salawat itu, karena sesungguhnya Allah sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itulah Allah pun mengadakan alam semesta ini. Subhanallah, inilah keindahan daripada orang-orang ahli haqa'iq, tentang orang-orang ahli hikmah memandangnya. Berbeda dengan kita yang memandang johir syariat itu sendiri. Itu perbedaan. Karena itu sebenarnya tidak ada konflik perbedaan, tetapi cara pandang itulah yang menjadikan berbeda. Faqala radhiyallahu anhu wa ardahu wa ija'ul kita alaika syahwatun nikah fi halatil fakri wa azasta an mu'natihi pasabarta anhu muntazirul farji minal bari aja wajala. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh jadi suatu saat, mungkin ini sudah berlalu sebagian orang, tapi sebagian kita belum, tapi kita sudah melewati proses-proses ini. Ketika engkau bertemu dengan adanya kehendak syahwat untuk nikah. Nah, ini bagi pemuda, bagi yang sudah kawin alhamdulillah. Tapi bisa mengambil sejarah perkawinan itu sendiri sebagai ibrah. Fi halatil fakri, pada saat itu engkau sedang dalam keadaan fakir. Nah, adakah dulu waktu mau kawin tapi uang tidak ada? Nah, itu kan mungkin bagi ada yang pemuda dan sebagainya. Atau bukan uang tidak ada karena sebab-sebab yang lain. Fa'azasta an mu'natihi, mungkin engkau merasa lemah, merasa fakir untuk mengongkosi wanita itu yang engkau ingin kawini. Sementara syahwatmu bergelora. Satu sisi hawa nafsu bergelora, karena itu alamiah, diciptakan Allah pada diri manusia. Itu amat berat bagi orang-orang tertentu menahannya. Pasabar ta'anhu, engkau perlu untuk melakukan sabar.
muntazirul farji minal barri aja wajala. Kesabaranmu itu tidak juga mungkin bisa tembus atau berhasil tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian keadaan itu terjadi, engkau sebegitu anehnya tanpa sebab apa-apa engkau dapat menahan hawa nafsumu. Siapakah yang memberi itu, kata saya? Itu tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari keadaan itu. Nah, ini ingin kita mengingat-ingat dulu lah yang sudah kawin. Yang belum kawin ya bisa merasa-rasa sendiri. Atau yang sudah punya istri, kepengen lagi punya istri, nah kayak apa bisa juga. Imma bijawaliha wa iqla'iha anka biqudratihi allati alqaha alaika. Boleh jadi secara tiba-tiba engkau hilang hawa nafsumu kepada perempuan itu. Syahwatmu tidak lagi tiba-tiba tinggi, atau justru hilang, mengering, tidak ada sama sekali hawa nafsu. Maka selamatlah engkau ketika itu. Artinya merasa biasa-biasa aja. Ada kan orang pengen punya istri lagi tapi tiba-tiba hilang. Maka itu juga adalah bantuan Allah kepada dirimu, ya kan? Atau orang bujangan tapi tidak bisa mengkosi, tiba-tiba hilang hawa nafsunya dengan perempuan, berarti itu adalah penyelamatan Allah terhadap dirinya. Kalau Allah tidak menyelamatkan, apa yang terjadi? Ke kilometer berapa, Ke kilometer berapa, 18 ya, Nah, kita hafal jadinya 18, bisa juga salah lah, Pak. Berapakah tuh? Ya, paham aja tuh, ya kan? Nah, itu masalahnya. Engkau memegangnya, wa aujadaha pika payunika au yasunika fi hayatika. Lalu engkau mendapatkan sesuatu pandangan bagaimana cara mengatasi masalah itu. Jadi bukan hanya perempuan, kita juga kadang-kadang masalah rezeki, masalah mencari nafkah rezeki. Ada yang asalnya jualan obat laris, tiba-tiba jualan obat sunyi, nggak ada lagi orang suka ke apotek daripada ke warung obat misalnya. Akhirnya kita berpikir mencari penyelesaian, lalu akhirnya kita ketemu cara penyelesaian, jual pentol misalnya. Rami jual pentol sampai bisa naik haji gara-gara jualan pentol misalnya, misalnya kan. Maka cara-cara itu terjadi, itu adalah karena Allah menyelamatkanmu dari keadaan terperosok itu, bukan karena hebat dirimu. Itu tangan-tangan Allah, kalau bahasa vulgarnya, tangan-tangan Allah kepadamu. Bukan Allah pakai tangan begini, tidak. Bantuan Allah kepada dirimu. Sadarkah engkau itu? Aw yasunuka, atau Allah membuat satu keadaan-keadaan yang lain bihayatika dalam hidupmu. Coba dalam hidup ini, sempatkah kita berpikir dulu? Kalau sekarang sudah punya istri, wow, hebat-hebat aja gagah. Padahal siapa tahu, padahal dulu kita adalah orang yang sangat miskin. Subhanallah. Atau sekarang kita pakir sebenarnya, kita nih pakir. Tapi anehnya aku bisa kawin. Gitu kan? Atau sekarang sudah kawin, ingin beristri lagi tidak bisa. Lalu tiba-tiba ada alternatif lain, ada kesibukan lain, punya cucu misalnya. Asiklah kita dengan cucu kita. Itu penyelamatan Allah dengan caranya untuk menyelamatkan kita daripada beban-beban akan datang. Soalnya kalau bertambah lagi istri, apa mencari akan nafkah lagi, lah. Waduh, pingsan, lah. Ucut, lah, kayak Habib nih, nah, dikawinkan anak dengan perempuan yang umur 20 tahun di 3 orang, ada kayak apa, di udaranya, lah, kasihan. Janganlah anak-anak lah mencari akan umur 20 tahun, jangan. Di udarnya, lah. Tahu lah di udar. Omun apa, Amun mesin bagus ya sidin apa, Tidak ada salahnya jawab, iya. Habib ini kacau jurannya. Bisa bergaya Habib nih. Habib, bahaya juga, kebanyakan istri bahaya juga. Yang mau kawinnya, jadi Allah melupakan. Ada kisah